Iran mengumumkan peluncuran rudal berpresisi tinggi terhadap pasukan AS di Timur Tengah. Terungkap alasan Iran berhasil melumpuhkan serangkaian radar mata dewa di Timur Tengah. AS menghubungi Rusia meminta untuk tidak memberikan dukungan intelijen kepada Iran. Jet tempur AS serentak meledak setelah beberapa detik. Pemandangan yang mengerikan. Jaksa AS mengumpulkan berkas penyelidikan terhadap pejabat pemerintah Kuba. Selamat malam para pemirsa. Saya Han Feng dengan senang hati menyampaikan kepada Anda informasi terpanas yang baru saja kami perbarui. Dan berikut adalah informasi detailnya. Kami persilakan Anda untuk menyimaknya. Pada tanggal 8 kantor berita mengutip sumber dari Korps Garda Revolusi Islam yang mengatakan bahwa sejumlah serangan rudal berpresisi tinggi telah dilancarkan terhadap unit militer AS di pangkalan Kham Arif Chandi, Kuwait. Sebelumnya pada tanggal 7 militer Iran mengumumkan telah melancarkan gelombang serangan baru berskala besar menggunakan drone yang menargetkan Israel serta pangkalan-pangkalan AS di Uni Emirat Arab UAE dan Kuwait. Kantor berita IRNA melaporkan bahwa Angkatan Laut Iran telah menyerang pangkalan-pangkalan AS dan Israel dengan drone dalam skala besar. Menurut komunike tersebut, di antara target yang disebutkan adalah Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, tempat pasukan AS bermarkas. Pangkalan lain di Kuwait dan sebuah fasilitas strategis di Israel. Korps Garda Revolusi Iran IRGC kemudian mengumumkan bahwa mereka juga telah menargetkan Pangkalan Udara Al-Dhafra di UEA, tempat pasukan AS ditempatkan. IRGC menekankan bahwa dalam serangan ini Pusat Operasi Udara, Pusat Komunikasi Satelit, Radar Peringatan Dini dan Radar Kendali Tembak AS telah terkena tembakan. CNN baru-baru ini merilis gambar satelit yang diambil oleh perusahaan Airbus yang menunjukkan dampak serangan yang dilancarkan Iran terhadap Pangkalan Udara Muwafaq Salti di Yordania. Foto tersebut menunjukkan stasiun radar AN/TPY. Dua dari sistem pertahanan ketinggian tinggi tahap akhir THAAD buatan AAS yang ditempatkan di pangkalan itu hangus terbakar. Komponen-komponen sistem radar ini ditempatkan di atas 5 truk trailer. Semuanya tampaknya hancur atau rusak parah. Ada 2 kawah sedalam sekitar 4 meter di tanah dekat sistem radar yang menunjukkan kemungkinan Iran harus melancarkan beberapa serangan untuk mengenai sistem tersebut. Bloomberg mengutip seorang pejabat AS yang mengonfirmasi bahwa radar AN/TPY-2 di Muwafaq Salti hancur dalam serangan itu. Tom Karaco, seorang ahli di Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, berkomentar bahwa ini adalah pukulan telak bagi pasukan AS dan sekutunya karena radar AN/TPY-2 adalah sumber daya strategis yang langka. Menurut laporan anggaran tahun 2025 dari Badan Pertahanan Rudal AS MDA, setiap unit radar berharga hampir 500 juta dolar AS. Ryan Brobst, wakil direktur di Pusat Kekuatan Politik dan Militer di Foundation for Defense of Democracies (FDD), yang berbasis di AS, berpendapat bahwa ini adalah salah satu serangan paling sukses Iran sejak konflik meletus. Meski begitu, ia mencatat bahwa AS dan mitranya masih memiliki jenis radar pengintai lain yang membantu mempertahankan kemampuan pertahanan udara setelah kehilangan satu sistem AN/TPY-2. Namun ini mungkin bukan satu-satunya radar pengintai mahal yang terkena serangan balasan dari Iran. Setidaknya 3 bangunan di fasilitas militer dekat Al-Ruwais dan 4 bangunan di pangkalan Al-Sadr, keduanya di Uni Emirat Arab UEA, telah diserang dan mengalami kerusakan. Di antara bangunan yang terkena serangan adalah gudang yang berisi radar dari sistem THAAD. Belum jelas apakah peralatan di dalamnya rusak atau tidak. Gambar satelit komersial yang diambil oleh perusahaan Planet Labs pada tanggal 5 menunjukkan radar AN/FPS 132 yang rusak di Qatar. Ini terjadi setelah Iran mengumumkan penghancuran satu unit di wilayah negara tersebut. Dengan harga jual lebih dari 1 miliar dolar AS dan jangkauan pantauan maksimum 4.800 km AN/FPS, 132 diibaratkan sebagai mata dewa yang khusus memberikan peringatan dini kepada AS tentang serangan rudal balistik. Dara Masikot, seorang ahli di Carnegie Endowment for International Peace di AS, berpendapat bahwa Iran sedang melakukan serangan yang sangat presisi terhadap radar pengintai AS dan sekutunya di Timur Tengah. Dia mengatakan mereka melakukan ini dengan sangat sengaja, menargetkan sistem komando dan kendali. Nicoletta Pirozzi, seorang profesor di Pusat Studi Internasional di Universitas Sciences Po di Prancis,
mencatat bahwa serangan Iran memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi yang tercermin dari beberapa target yang mereka sasar. Menurut situs militer Defense Security Asia, keberhasilan penghancuran radar AN/TPY-2 menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menemukan lokasi secara akurat dan menyerang target bernilai tinggi yang berada di lokasi yang dijaga ketat. Pirozi berkata, mereka sedang menembus jaring pertahanan udara musuh. Dia juga menilai bahwa serangan Teheran saat ini lebih efektif dibandingkan dengan konflik 12 hari pada Juni 2025. Salah satu alasan yang disebutkan oleh para ahli adalah bantuan dari Rusia. Wall Street Journal pada tanggal 6 mengutip 3 pejabat yang mengetahui informasi intelijen mengatakan bahwa Rusia telah memberikan informasi kepada Iran tentang lokasi aset militer AS di Timur Tengah termasuk kapal perang dan pesawat. Sejak konflik meletus. Menurut sebuah sumber dari CNN, sebagian besar data intelijen yang diberikan Rusia kepada Iran adalah gambar dari jaringan satelit mata-mata canggihnya di orbit. Kremlin menolak berkomentar mengenai informasi ini. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan bahwa Iran belum meminta bantuan militer dari Rusia. Menurut ahli masikot, Iran hanya memiliki sedikit satelit militer dan belum memiliki jaringan sendiri sehingga gambar yang disediakan oleh Rusia memiliki nilai yang sangat besar, terutama karena Moskow memiliki sistem satelit yang jauh lebih canggih daripada Teheran. Rusia juga telah meningkatkan kemampuannya dalam menentukan target setelah bertahun-tahun konflik di Ukraina. Bantuan dari Rusia menjadi lebih penting karena kemampuan Iran untuk menentukan posisi musuh telah menurun setelah serangan terus-menerus dari AS dan Israel. Seorang pejabat berkata, Rusia tahu betul tentang dukungan kami untuk Ukraina. Saya pikir mereka sangat senang menemukan cara untuk membalas. Orang ini menambahkan bahwa kemampuan pengumpulan intelijen Rusia belum bisa menandingi AS, tetapi masih termasuk yang terbaik di dunia. Kesulitan dalam upaya mencegat drone kamikaze Iran juga bisa menjadi faktor penyebab radar AS dan sekutunya terkena serangan. Pada tanggal 1, CNN mengutip sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa para pejabat AS mengakui di hadapan Kongres bahwa drone Iran merupakan tantangan yang lebih besar dari yang diperkirakan dan pertahanan udara negara itu tidak akan mampu menghentikan semua pesawat musuh. Drone Iran biasanya terbang rendah dan lambat, lebih sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara dibandingkan dengan rudal balistik meskipun lebih mudah dihancurkan. Tantangan menjadi lebih besar karena Iran memiliki kemampuan untuk menembakkan senjata dalam jumlah besar. Negara ini telah meluncurkan ribuan drone dan ratusan rudal ke berbagai sasaran sejak awal konflik. Meskipun AS dan Israel mengklaim telah mengenai ribuan target di Iran termasuk landasan peluncuran rudal dan kapal angkatan laut, Bloomberg menilai bahwa jaringan sistem pertahanan udara di Teluk berada di bawah tekanan yang sangat besar, terkadang kewalahan menghadapi serangan balasan dengan rudal dan drone dari Iran. Tom Sharpe, seorang mantan perwira Angkatan Laut Inggris, mengatakan bahwa pasukannya pernah melakukan latihan yang menyimulasikan skenario serangan Iran terhadap pangkalan militer di Timur Tengah. Dalam beberapa kasus rudal dan drone berhasil menembus jaring pertahanan udara yang terbatas di sana. Sharpe memperingatkan bahwa jika Iran menggunakan segala cara untuk menyerang dengan intensitas dan frekuensi tinggi karena merasa terancam, pada akhirnya AS juga akan kehabisan rudal Patriot dan THAAD. Pada tanggal 7, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani memperingatkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah membuat kesalahan strategis berskala internasional dengan melancarkan perang melawan Iran. Ia berpendapat bahwa Washington telah salah menilai situasi dengan percaya bahwa mereka dapat mengulangi model Venezuela di Teheran. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita, Larijani mengatakan AS saat ini terperosok dalam rawa-rawa dari perhitungan salahnya sendiri, seraya menegaskan bahwa serangan udara Washington tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurutnya, kematian banyak pemimpin Iran tidak akan bisa diabaikan dan Teheran tidak akan mundur sampai melakukan tindakan balasan dan memaksa pihak agresor untuk bertanggung jawab. Larijani berkata, kami tidak akan membiarkan Tuan Trump lolos, dia harus membayar harganya. Dia juga menekankan bahwa Iran akan terus membalas sampai mendapatkan kembali apa yang setimpal dengan yang telah terjadi. Pada tanggal 7, Presiden AS Donald Trump bersama keluarga para prajurit hadir di Pangkalan Angkatan Udara Dover untuk upacara penerimaan jenazah 6 personel militer AS yang gugur dalam pertempuran di Timur Tengah.
Menurut kantor berita AP, dalam upacara yang berlangsung selama 30 menit itu, peti mati yang diselimuti bendera AS secara bergiliran diturunkan dengan khidmat dari pesawat militer oleh tim kehormatan militer, kemudian dipindahkan ke mobil, khusus untuk dibawa ke rumah duka. Presiden Trump tidak memberikan pidato selama upacara. Ia berdiri tegap dan memberikan hormat saat setiap peti mati dibawa melewatinya. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Wakil Presiden James David Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, Jaksa Agung Pam Bondi, Utusan Khusus Steve Glikop, dan Direktur Intelijen Nasional John Ratcliffe. Selain itu, para gubernur dan anggota Kongres dari negara bagian Iowa, Minnesota, Nebraska, dan Florida juga hadir. Menurut AP, 6 personel militer tersebut tewas dalam serangan drone yang menargetkan pusat komando militer AS di Kuwait pada tanggal 1, hanya 1 hari setelah AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran. Keenamnya berasal dari Komando Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa, unit yang bertanggung jawab untuk memastikan logistik bagi tentara, termasuk penyediaan makanan, bahan bakar, air, amunisi, dan transportasi peralatan. Berbicara kepada pers di pesawat Air Force One setelah upacara, Trump berkata, "Ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Saya merasa sedikit terhibur karena kami hadir untuk memberikan penghormatan." Presiden AS juga berbagi bahwa keluarga para prajurit adalah orang-orang yang luar biasa dan para orang tua sangat bangga dengan anak-anak mereka. Feel life. Menurut AP, upacara penerimaan jenazah personel militer yang gugur dianggap sebagai salah satu upacara paling sakral bagi militer AS untuk mereka yang telah gugur saat bertugas. Upacara ini juga dianggap sebagai salah satu tugas terberat bagi Presiden AS dalam perannya sebagai Panglima tertinggi militer. Namun fakta bahwa Trump mengenakan topi bisbol putih saat menyaksikan pertandingan bisbol telah memicu kritik di kalangan publik atas kurangnya kesakralan dalam upacara tersebut. Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah mengatakan bahwa menyaksikan upacara penerimaan jenazah prajurit yang gugur adalah hal tersulit baginya sebagai presiden. Terakhir kali pada bulan Desember tahun lalu, ia juga datang ke pangkalan Dover untuk mengenang 2 anggota Garda Nasional Iowa dan seorang penerjemah sipil Amerika yang tewas dalam serangan udara di Gurun Suriah. Pada tanggal 8, hampir 10 juta penduduk di ibu kota Iran, Teheran, terbangun di bawah langit yang diselimuti asap hitam setelah depot-depot bahan bakar diserang dari udara. Koresponden CNN di lokasi melaporkan bahwa air hujan di ibu kota Iran berwarna hitam, tampaknya bercampur dengan minyak dari fasilitas yang diserang. Video dari Reuters menunjukkan api dan asap membubung dari area kilang minyak Shar Ere di Teheran. Militer Israel mengatakan target yang diserang adalah fasilitas distribusi bahan bakar yang melayani berbagai pihak termasuk unit militer Iran. Pada hari yang sama, Israel mengatakan telah melancarkan gelombang serangan udara baru yang menargetkan infrastruktur di Iran. Target-target tersebut meliputi depot minyak dan banyak sistem militer penting. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan angkatan udaranya telah mengenai sejumlah jet tempur F-14 Iran di Bandara Isfahan serta menyerang sistem deteksi dan pertahanan udara Teheran. Hingga tanggal 8, Iran telah mengalami pemadaman koneksi internet hampir total selama lebih dari seminggu. Hal ini membuat komunikasi dan akses informasi menjadi sangat sulit. Warga dilaporkan sedang mencoba membuat jaringan komunikasi alternatif untuk tetap terhubung satu sama lain di tengah gangguan sistem internet yang parah. Pada tanggal 7, menurut The Times of Israel, Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, yang diperkirakan akan menjadi pemimpin tertinggi Iran berikutnya, terluka setelah upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Israel selama peluncuran operasi militer Lion's Roar pada tanggal 28. Operasi ini berlangsung bersamaan dengan operasi Wrath of God dari AS. Serangan udara lain dalam operasi militer gabungan ini telah menewaskan ayahnya bersama sekitar 40 pemimpin senior lainnya dari Republik Islam. Istri Mojtaba, Zahra Haddad Adel, yang berasal dari keluarga yang telah lama terkait dengan teokrasi Iran, juga tewas dalam serangan tersebut. Saat ini belum jelas apakah Mojtaba 56 tahun berada bersama ayahnya di kompleks kediaman pemimpin tertinggi ketika tempat itu dihancurkan oleh serangan udara, atau apakah ia menjadi sasaran dalam serangan terpisah yang menargetkan para pemimpin rezim. Detail dan tingkat cederanya juga belum diklarifikasi. Kemungkinan besar ia harus bersembunyi saat AS dan Israel terus menghujani Republik Islam dengan rudal.
Mojtaba didukung kuat oleh IRGC Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menggantikan ayahnya. Namun beberapa anggota majelis ahli yang terdiri dari 88 orang badan yang bertugas memilih pemimpin tertinggi berikutnya, dilaporkan telah menyatakan keprihatinan tentang penyerahan kekuasaan kepada putra dari pemimpin yang telah lama berkuasa itu. Putra mendiang pemimpin tertinggi, dikenal dengan pendiriannya yang teguh mengikuti garis keras konservatif ayahnya serta pandangan anti-barat yang menjadi ciri khas Republik Islam Iran. Presiden AS Donald Trump telah mengutuk kemungkinan penunjukan Mojtaba sebagai hal yang tidak dapat diterima oleh AS dan menyatakan bahwa hal itu tidak akan membawa akhir bagi perang. Trump berkata, mereka membuang-buang waktu. Putra Khamenei hanyalah tokoh kelas ringan. Kami menginginkan seseorang yang dapat membawa keharmonisan dan perdamaian ke Iran. Menurut laporan majelis ahli diperkirakan akan bertemu dalam 24 jam ke depan dan dapat memilih pemimpin tertinggi berikutnya. Pemungutan suara akan diadakan secara daring setelah gedung tempat majelis ahli bekerja hancur dalam serangan udara Israel. The Guardian melaporkan dalam sebuah unggahan di media sosial pada pagi hari tanggal 8 Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani menyatakan bahwa ia telah menerima informasi tentang beberapa tentara AS yang ditangkap oleh negaranya sebagai tawanan perang. Larijani menulis, namun pihak AS malah mengklaim bahwa para prajurit tersebut tewas dalam pertempuran. Meskipun begitu, upaya-upaya Washington ini sia-sia karena kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat mereka sembunyikan terlalu lama. Namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana atau di mana pasukan Iran menangkap tentara AS tersebut. Dalam komunike berikutnya pada hari yang sama, juru bicara Komando Pusat ASCENCOM menekankan bahwa tidak ada tentara negaranya yang ditahan oleh Iran. Kantor berita Al Jazeera mengutip pejabat AS yang mengatakan bahwa klaim pemerintah Teheran tentang penangkapan tentara AS hanyalah contoh lain dari kebohongan dan penipuan mereka. Menurut data statistik dari saluran ABC AS, sejak militer AS dan Israel melancarkan operasi serangan udara gabungan ke Iran dan Teheran melakukan serangkaian serangan balasan, jumlah korban dari personel militer AS hingga saat ini adalah 6 orang tewas dan 20 orang terluka. Pada tanggal 7, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Glikop mengatakan bahwa Washington telah menghubungi Rusia untuk meminta Moskow tidak memberikan informasi target atau dukungan lain kepada Iran di tengah konflik yang sedang meningkat. Secara spesifik berbicara kepada pers, Glikop mengatakan bahwa pihak AS telah menyampaikan pesan kepada Rusia bahwa setiap dukungan militer atau pembagian informasi intelijen kepada Iran dapat meningkatkan ketegangan dan menyebabkan konflik meluas di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada hari yang sama Presiden Donald Trump menegaskan bahwa saat ini tidak ada tanda-tanda Rusia membantu Iran dalam konflik saat ini. Namun ia mengatakan Washington tetap memantau dengan cermat semua perkembangan terkait kemungkinan pihak ketiga ikut campur dalam perang. Trump juga menekankan bahwa pemerintah AS tidak mencari kesepakatan dengan Iran pada tahap saat ini, menunjukkan sikap keras Washington saat operasi militer yang dipimpin AS dan Israel terhadap Iran terus berlanjut. Pada tanggal 7, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengatakan mereka telah menargetkan sebuah kapal tanker minyak berbendera Kepulauan Marshall di Teluk Persia dan mengklaimnya sebagai aset AS. Menurut situs CPA News, kapal tanker minyak ini bernama komersial Louis Bay diserang oleh drone UAV. Sebelumnya, kantor berita Tasnim melaporkan bahwa sebuah kapal tanker minyak bernama Prima juga telah diserang oleh IRGC dengan drone kamikaze pada pagi hari yang sama. Kapal Prima diserang saat sedang berlayar melalui Selat Hormuz, dan pihak Iran menuduh kapal ini mengabaikan peringatan terus-menerus dari Angkatan Laut IRGC tentang larangan berlayar dan kondisi tidak aman di Selat Hormuz. Berita tersebut tidak memberikan informasi rinci tentang kapal ini. Sebelumnya, pada tanggal 6, IRGC menunjukkan sikap menantang terhadap Angkatan Laut AS ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengiriman kapal perang untuk mengawal kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz. Juru bicara IRGC Ali Mohammad Naini berkata Iran sangat menyambut baik pengerahan pasukan AS untuk mengawal kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz dan sedang menunggu untuk melihat bagaimana kehadiran mereka di kawasan itu. Pada tanggal 7, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Iran akan diserang dengan sangat keras, memperingatkan bahwa banyak pejabat Iran lainnya akan menjadi target.
Trump membuat komentar ini di media sosial sambil merujuk pada permintaan maaf dari Presiden Iran. Pemimpin AS itu menulis area dan kelompok orang yang sebelumnya tidak pernah dianggap sebagai target kini sedang dipertimbangkan secara serius untuk dihilangkan sepenuhnya dan pasti akan mengakibatkan kematian karena perilaku buruk. Iran. Pada tanggal 7 Israel melancarkan serangan udara di wilayah Iran Barat. Langkah ini diyakini bertujuan untuk mendukung angkatan bersenjata Kurdi yang berpotensi membuka operasi ofensif ke wilayah Iran dari wilayah Kurdistan Irak. Serangan Israel dirancang untuk mendukung kelompok bersenjata Kurdi Iran yang beroperasi dari wilayah semi-otonom Kurdistan Irak. Kelompok-kelompok bersenjata tersebut sedang mempertimbangkan kemungkinan melancarkan serangan lintas batas dalam minggu mendatang dengan tujuan menguasai beberapa kota di sepanjang perbatasan seperti Osnavyeh dan Piranshar. Menurut perkiraan independen, kekuatan bersenjata Kurdi Iran saat ini memiliki sekitar 5.000 hingga 8.000 pejuang yang sebagian besar dilengkapi dengan senjata ringan. Namun sumber-sumber Kurdi mengklaim bahwa jika mendapat dukungan dari AS dan Israel, kelompok-kelompok ini masih dapat memberikan tekanan signifikan di wilayah perbatasan memaksa Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC untuk memecah pasukannya di tengah fokus Teheran dalam menghadapi serangan militer saat ini. Sebelumnya, Iran telah berulang kali memperingatkan pemerintah daerah otonom Kurdistan Irak bahwa Teheran akan membalas jika pasukan musuh dikerahkan di dekat perbatasan Iran. Baru-baru ini sebuah laporan rahasia dari Dewan Intelijen Nasional AS NIK menyatakan bahwa bahkan serangan militer skala besar terhadap Iran kemungkinan kecil akan menyebabkan runtuhnya pemerintah negara tersebut. Washington Post mengutip laporan yang mengatakan bahwa penilaian ini diselesaikan sekitar seminggu sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Laporan tersebut meninjau skenario serangan skala kecil dan besar, serta menganalisis kemungkinan transisi kekuasaan jika para pemimpin senior Iran dihilangkan. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa jika pemimpin tertinggi Ali Khamenei terbunuh, mekanisme dan proses dalam sistem politik Iran kemungkinan besar akan tetap diaktifkan untuk memastikan kelangsungan rezim. Menurut penilaian ini, kemungkinan pasukan oposisi mengambil alih kendali pemerintah dalam skenario tersebut dianggap tidak tinggi. Menurut Washington Post, laporan intelijen tersebut terutama berfokus pada skenario serangan jarak jauh dan belum mempertimbangkan kemungkinan lain seperti skenario pengerahan pasukan darat AS di wilayah Iran. Saat pertempuran di Iran menjadikan kapal-kapal sebagai target di laut, beberapa awak kapal telah mengubah sinyal identifikasi mereka untuk menyatakan diri sebagai kapal Tiongkok. Trik penipuan ini semakin sering muncul di perairan berisiko di sekitar Selat Hormuz. Menurut data pelacakan maritim dari Marine Traffic dalam seminggu terakhir, setidaknya 10 kapal telah mengubah informasi yang dipancarkan melalui transponder mereka dengan tulisan seperti Chinese Owner, pemilik Tiongkok, Chinese Crew. Seluruh kru Tiongkok atau Chinese Crew on board awak Tiongkok di kapal. Langkah ini terjadi di tengah sekitar 1.000 kapal yang terjebak di wilayah Teluk Persia dan sekitarnya, dengan total nilai diperkirakan sekitar 25 miliar dolar AS. Menurut statistik dari Lloyd's Market Association, kapal-kapal ini hampir tidak mungkin meninggalkan wilayah tersebut karena meningkatnya risiko serangan. Dalam beberapa hari terakhir, Iran diyakini terus menargetkan kapal-kapal tidak hanya di pintu keluar Selat Hormuz, jalur transportasi minyak dan gas terpenting di dunia, tetapi juga di perairan yang lebih jauh ke utara dekat Kuwait. Sebuah kapal tanker bahan bakar kosong diserang oleh drone di area ini pada pertengahan minggu lalu. Untuk mengurangi risiko menjadi target, beberapa kapal juga menerapkan langkah-langkah lain seperti memanipulasi sinyal GPS untuk menyesatkan senjata yang dipandu. Menurut perusahaan riset pelayaran maritim Splash2and52.com, banyak kapal di platform pelacakan maritim saat ini ditampilkan saling tumpang tindih, seolah-olah berkumpul di satu lokasi, sebuah tanda bahwa sinyal posisi telah diubah. Kapal-kapal yang mengubah sinyal identifikasi mereka berasal dari berbagai jenis, dari kapal kontainer hingga kapal tanker minyak. Beberapa membawa muatan sementara, yang lain kosong. Sebagian besar masih terjebak di Teluk Persia, tetapi beberapa kapal telah berhasil keluar. Misalnya kapal Iron Maiden berhasil melewati Selat Hormuz pada tanggal 5 setelah sementara mengubah sinyalnya menjadi pemilik Tiongkok. Ketika tiba di perairan lepas pantai Oman, kapal ini kembali ke informasi identifikasi aslinya.
Beberapa kapal lain memilih untuk mengubah kewarganegaraan dengan cara yang berbeda. Pada hari pertama konflik dengan Iran, kapal tanker bahan bakar Polska JC melewati Selat Hormuz dengan sinyal kapal Turki Muslim sebelum memulihkan nama aslinya setelah keluar dari zona berbahaya. Saat ini belum jelas apakah pasukan Iran atau kelompok terkait benar-benar menghindari menyerang kapal-kapal yang mengklaim memiliki hubungan dengan Tiongkok atau tidak. Pada tanggal 7, Koordinator Khusus PBB di Lebanon, Joanna Wroneka, menyerukan Lebanon dan Israel untuk melakukan dialog guna merundingkan penghentian tindakan permusuhan setelah konflik antara Israel dan Hizbullah kembali berkobar. Wroneka memperingatkan bahwa situasi saat ini sudah sangat serius tetapi bisa menjadi lebih buruk lagi. Dia menekankan bahwa dialog antara Lebanon dan Israel dapat menjadi faktor pengubah permainan yang membantu generasi mendatang agar tidak harus mengulangi mimpi buruk yang sama. Pada bulan Desember 2024, perwakilan sipil Lebanon dan Israel melakukan dialog langsung pertama setelah beberapa dekade dalam kerangka pertemuan Komite Pengawas Perjanjian Gencatan Senjata November 2024 antara Israel dan Hezbollah. Lebanon terseret ke dalam perang yang meluas di Timur Tengah sejak tanggal 1 setelah pasukan Hezbollah melancarkan serangan terhadap Israel sebagai balasan atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan AS dan Israel di Iran. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan bahwa Lebanon akan membayar harga yang sangat mahal jika tidak melucuti senjata Hezbollah. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi Israel, Gallant menekankan bahwa Israel akan memprioritaskan perlindungan keamanannya dan pemerintah Lebanon akan menanggung konsekuensinya. Peringatan ini dikeluarkan setelah Israel mengerahkan pasukan darat dan melakukan beberapa serangan udara di Lebanon minggu ini setelah serangan Hizbullah terhadap Israel. Menurut surat kabar An-Nahar Lebanon, tentara Israel dilaporkan telah melakukan operasi darat di Lebanon pada malam tanggal 6 untuk mencari sisa-sisa pilot yang hilang Ron Arad. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 16 orang tewas dan 35 lainnya terluka dalam operasi di wilayah tersebut. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, konflik di Timur Tengah tidak hanya meningkatkan ketidakstabilan di kawasan itu, tetapi juga menarik keterlibatan yang semakin jelas dari negara-negara besar, mulai dari pengerahan kekuatan militer hingga peningkatan upaya diplomatik. Salah satu perkembangan paling menonjol adalah peningkatan kehadiran militer AS dalam skala besar. Washington telah mengerahkan 2 kelompok tempur kapal induk terdiri dari USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford bersama dengan banyak kapal perusak berpeluru kendali, sehingga total kapal perang AS di kawasan itu menjadi setidaknya 16 unit. Di udara, AS telah mengerahkan lebih dari 100 pesawat tempur dari pangkalan-pangkalan di AS dan Eropa. Selain itu, 12 pesawat tempur siluman F-22 dikerahkan ke Israel dan banyak pesawat diperkuat ke pangkalan-pangkalan di Yordania dan Arab Saudi. Menurut para analis, pengerahan kekuatan ke Timur Tengah kali ini dinilai sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade, sekaligus mengirimkan pesan bahwa Washington berkomitmen untuk melindungi kepentingannya dan sekutunya di kawasan itu. Namun kembalinya AS ke Timur Tengah juga menimbulkan kekhawatiran bahwa kawasan ini sekali lagi dapat menjadi pusat persaingan geopolitik antara negara-negara besar. Sementara AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan itu, Rusia dan Tiongkok memilih pendekatan yang terutama melalui saluran diplomatik. Rusia dan Tiongkok keduanya menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menekankan pentingnya solusi diplomatik untuk mengurangi ketegangan. Beijing mengumumkan pengiriman utusan khusus pemerintah untuk urusan Timur Tengah ke kawasan itu untuk mencari langkah-langkah deeskalasi. Sementara Moskow menyatakan kesiapannya untuk berperan sebagai mediator guna mendorong dialog antara Iran dan AS. Negara-negara Eropa juga menyerukan deeskalasi dan mendorong upaya diplomatik untuk menghindari krisis kemanusiaan dan energi baru. Meskipun pengaruh militer langsung terhadap perkembangan di kawasan masih terbatas, Inggris telah mengerahkan kapal perusak HMS Diamond, sementara Prancis mengerahkan kapal induk nuklir Charles de Gaulle beserta skuadron jet tempur Rafale ke Laut Mediterania. Langkah-langkah ini diyakini bertujuan untuk mencegah perang skala penuh yang dapat menyebabkan bencana kemanusiaan bagi benua tua. Peningkatan ketegangan juga menempatkan banyak negara Timur Tengah dalam posisi sulit karena Iran melancarkan banyak serangan terhadap pangkalan militer dan target terkait AS di kawasan itu.
Menurut Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat AS CENTCOM Teheran, telah meluncurkan lebih dari 500 rudal dan 2.000 drone terhadap target di Timur Tengah. Saat ini Arab Saudi dan Uni Emirat Arab UEA menghadapi dilema sulit di mana mereka harus mencari cara untuk menghindari terseret lebih dalam ke dalam pusaran konfrontasi langsung dengan Iran sambil mempertahankan hubungan keamanan dengan AS dan pada saat yang sama berupaya menstabilkan kawasan untuk melindungi strategi pembangunan ekonomi jangka panjang mereka. Sementara itu, Turki juga sedang mengejar strategi penyeimbangan yang kompleks. Ankara berusaha mempertahankan peran independen sambil menjaga hubungan dengan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO dan melindungi kepentingan strategisnya. Di tengah meningkatnya kehadiran negara-negara besar dan negara-negara kawasan yang harus berhati-hati menyesuaikan strategi mereka, lanskap Timur Tengah sedang memasuki fase yang sangat sensitif. Risiko konflik meluas tidak hanya bergantung pada perkembangan di medan perang, tetapi juga pada kemampuan pengendalian krisis oleh para pihak terkait. Jika saluran dialog dan upaya diplomatik tidak segera membuahkan hasil, setiap insiden militer yang tidak disengaja dapat menjadi pemicu dalam pusaran konfrontasi baru. Dalam konteks di mana Timur Tengah memainkan peran kunci bagi keamanan energi dan jalur perdagangan global, menahan ketegangan dan mendorong solusi diplomatik bukan hanya tuntutan mendesak bagi kawasan itu, tetapi juga merupakan kepentingan bersama komunitas internasional. Kantor berita AFP mengutip dua pejabat AS yang mengatakan bahwa negara itu akan segera mengerahkan sistem anti-drone UAV MIROPS ke Timur Tengah di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Ini adalah langkah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan AS terhadap gelombang serangan balasan dengan UAV dari Iran setelah sistem ini terbukti efektif di medan perang di Ukraina. Meskipun AS telah berhasil mengerahkan sistem rudal Patriot dan THAAD untuk mencegat rudal Iran, kemampuan anti-UAV di Timur Tengah saat ini masih memiliki banyak keterbatasan. Seorang pejabat lain mengakui bahwa respons AS terhadap drone Shahed Iran mengecewakan, terutama karena versi yang digunakan oleh Republik Islam lebih sederhana daripada varian yang terus ditingkatkan oleh Rusia di Ukraina. UAV biasanya berukuran kecil, terbang lambat, dan mudah disalahartikan oleh sistem radar yang dirancang untuk mengidentifikasi target berkecepatan tinggi sebagai burung atau pesawat sipil. Anggota Kongres Jim Hymes, seorang Demokrat di Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat, menyebut ini sebagai masalah yang menantang. Menggunakan rudal pencegat yang masing-masing berharga jutaan dolar AS untuk menembak jatuh drone murah yang diproduksi secara massal dengan harga sekitar 20.000 hingga 50.000 dolar AS adalah opsi yang tidak sepadan secara finansial. Sistem MIROPS yang diproduksi oleh perusahaan Perceptual Autonomy yang didukung oleh mantan CEO Google Eric Schmidt diharapkan akan mengubah keadaan. Alih-alih menggunakan rudal MIROPS, menggunakan UAV kecil untuk mencegat UAV musuh secara langsung. Sistem ini cukup ringkas untuk muat di bak truk pickup ukuran sedang, dilengkapi dengan kemampuan pengenalan dan pengejaran target menggunakan kecerdasan buatan, memungkinkan navigasi yang akurat bahkan ketika sinyal satelit dan komunikasi elektronik diganggu. Pada bulan November tahun lalu, sistem ini pernah dikerahkan di negara-negara anggota NATO di tengah pelanggaran wilayah udara oleh UAV Rusia secara terus-menerus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini mengatakan bahwa pihak AS telah meminta bantuan pengalaman dari Kiev dalam menghadapi drone Shahed. Seorang pejabat pertahanan AS mengonfirmasi bahwa sistem tersebut adalah bagian dari upaya kerjasama ini. Presiden AS Donald Trump juga menegaskan kesiapannya untuk menerima bantuan dari negara manapun untuk melindungi pasukannya. Sistem MIROPS akan dikirim langsung dari produsen ke lokasi-lokasi di Timur Tengah, termasuk area di mana tidak ada kehadiran militer AS. Pengerahan ini tidak akan memengaruhi kemampuan pertahanan AS saat ini di Eropa. Michael Robbins, Presiden dan CEO EUVSI, sebuah kelompok perusahaan di industri pesawat tanpa awak, mengatakan, pelajaran dari Timur Tengah dan Ukraina menunjukkan bahwa AS harus mempercepat pengerahan teknologi anti-UAV canggih agar pasukan AS dapat melindungi pangkalan dan populasi tanpa harus menghabiskan jutaan dolar untuk menghentikan ancaman senilai 50.000 dolar AS. Pecahnya perang antara AS, Israel, dan Iran telah menyebabkan permintaan sewa pesawat pribadi meroket di beberapa tempat, meningkat hingga 200,300% dari biasanya. Karena ribuan orang yang terdampar di Timur Tengah mencari
cara untuk meninggalkan wilayah tersebut. Menurut The Guardian, Justin Bowman, Direktur Layanan Penerbangan di perusahaan Air Charter Service Inggris, mengatakan bahwa jumlah permintaan untuk menyewa jet pribadi dalam beberapa hari terakhir melonjak dibandingkan dengan periode yang sama karena banyak turis pebisnis dan ekspatriat yang terdampar akibat pembatalan massal penerbangan komersial. Bowman mengatakan, "Kami menerima telepon dari mana-mana dari pasangan yang berbulan madu yang terjebak di Dubai, kelompok turis yang ingin patungan menyewa pesawat untuk pulang, hingga perusahaan dan individu kaya." Menurutnya, dalam konteks perang, kebutuhan untuk meninggalkan wilayah itu sama tidak membedakan jutawan atau miliarder. Meskipun perusahaan tidak secara otomatis menaikkan harga pasokan pesawat yang terbatas, sementara permintaan meningkat tajam, membuat harga sewa harus disesuaikan dengan pasar. Air Charter Service juga sedang mempertimbangkan untuk menjual kursi perorangan di pesawat daripada menyewakan seluruh penerbangan untuk membantu lebih banyak orang yang terdampar meninggalkan Timur Tengah. Menurut perkiraan industri penerbangan saat ini ada setidaknya sekitar 500,000 orang yang ingin meninggalkan wilayah tersebut, sementara banyak pesawat dan awaknya tidak berada di lokasi yang strategis untuk melakukan penerbangan evakuasi. Warga negara Inggris sendiri diperkirakan ada sekitar 300,000 orang yang berada di wilayah yang terkena dampak. Lebih dari 130,000 orang telah mendaftar kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan meninggalkan wilayah tersebut. Penerbangan evakuasi pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Inggris dari Muscat, Oman dijadwalkan berangkat pada malam tanggal 5 tetapi ditunda karena masalah operasional dan baru berangkat pada tanggal 6. Dua penerbangan lainnya juga sedang direncanakan dalam beberapa hari mendatang. Kementerian Luar Negeri Inggris saat ini menyarankan warganya untuk melakukan perjalanan hanya jika benar-benar perlu ke Bahrain, Qatar, dan UEA, serta menghindari semua perjalanan ke Israel dan Palestina. Bowman memperingatkan bahwa situasi bisa menjadi lebih rumit jika lebih banyak koridor udara ditutup. Dia berkata, penerbangan sudah sangat terbatas, jika semakin dipersempit akan jauh lebih sulit untuk membawa pesawat masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Operasi militer AS dan Israel juga telah mengacaukan lalu lintas penerbangan sipil di Timur Tengah secara serius, dengan ribuan penerbangan dibatalkan sejak perang pecah. Dalam konteks itu, Bowman mengusulkan agar pemerintah-pemerintah Eropa berkoordinasi untuk membangun jembatan udara misalnya di Oman untuk membawa orang-orang yang terdampar dari bandara seperti Muscat atau Fujairah ke titik transit yang lebih aman seperti Larnaca, Siprus atau Malta. Menurut Bowman, ini adalah krisis penerbangan paling serius sejak pandemi COVID-19 ketika perusahaan sewa pesawat harus berkoordinasi dengan pemerintah untuk membantu evakuasi warga di tengah situasi perang yang terus berkembang. Tidak menentu. Pada tanggal 7, Presiden AS Donald Trump menuduh Iran berada di balik serangan terhadap sebuah sekolah dasar di bagian selatan negara itu yang menewaskan sedikitnya 168 siswa dan 14 guru. Penilaian ini bertentangan dengan analisis sebelumnya dari beberapa media dan para ahli yang menyatakan bahwa militer AS kemungkinan besar yang melakukan serangan tersebut. Berbicara kepada wartawan di pesawat Air Force One, Presiden Donald Trump berkata, "Menurut apa yang saya lihat, insiden itu dilakukan oleh Iran." Dia juga berpendapat bahwa jenis amunisi Iran sangat tidak akurat. Ketika ditanya apakah penilaian ini akurat, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan, "Kami tentu sedang menyelidiki, tetapi satu-satunya pihak yang menargetkan warga sipil adalah Iran." Sebelumnya, Gedung Putih tidak mengesampingkan kemungkinan militer AS telah melakukan serangan tersebut. Menurut media pemerintah Iran, Teheran menuduh AS bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah di Minab. CNN sebelumnya melaporkan bahwa gambar satelit video yang diverifikasi secara geografis, pernyataan publik dari pejabat AS, dan penilaian dari para ahli senjata menunjukkan bahwa sekolah dasar Sadra Yetayyebeh di kota Minab terkena tembakan pada tanggal 28, hampir bersamaan dengan serangan, yang kemungkinan besar dilakukan oleh pasukan AS terhadap pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC di area terdekat. Pada tanggal 7, berbicara kepada pers di atas pesawat Air Force One, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia telah mengesampingkan kemungkinan pasukan Kurdi berpartisipasi dalam perang melawan Iran dengan alasan bahwa memperluas front ke arah ini dapat membuat konflik yang sudah rumit menjadi semakin sulit dikendalikan.
Menurut pemimpin AS itu, pasukan Kurdi di kawasan tersebut telah menyatakan kesediaan untuk mendukung upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintah Iran, namun Washington tidak ingin menyeret mereka ke dalam perang. Ia menekankan perang ini sudah cukup rumit, tidak perlu lagi melibatkan orang Kurdi. Koalisi kelompok-kelompok Kurdi Iran bermarkas di sepanjang perbatasan Iran-Irak di wilayah otonom Kurdi di Irak. Pasukan bersenjata Kurdi selama bertahun-tahun telah menentang Teheran dan melakukan banyak serangan di Provinsi Kurdistan Iran serta provinsi-provinsi di bagian barat negara itu. Iran juga sering menuduh badan-badan intelijen asing menggunakan wilayah Kurdi di Irak sebagai batu loncatan untuk melakukan kegiatan sabotase atau mengumpulkan informasi intelijen di dalam Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa ia telah melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Menurut Fidan, pihak AS menegaskan bahwa tidak ada rencana bagi pasukan Kurdi asal Iran yang beroperasi di Irak Utara untuk melancarkan serangan ke Iran. Berbicara dalam konferensi pers di Istanbul, Fidan mengatakan bahwa pertukaran ini terjadi dalam percakapan telepon baru-baru ini antara kedua belah pihak. Namun ia juga menuduh Israel mencoba menggunakan kelompok-kelompok Kurdi sebagai proksi di kawasan tersebut. Fidan menekankan, kami menentang setiap strategi yang dapat memicu persaingan etnis atau konflik etnis di Iran, karena itu akan menjadi skenario yang paling berbahaya. Diplomat tertinggi Turki itu juga mengatakan bahwa Ankara sedang melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Kurdi untuk mencegah kesalahan sejarah yang dapat mendorong kawasan itu ke dalam pusaran ketidakstabilan baru. Namun Fidan menolak berkomentar tentang upaya mediasi antara Iran dan AS dengan mengatakan bahwa Ankara terlibat dalam kontak diplomatik aktif untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri perang. Dalam perkembangan terkait, Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi telah mengadakan pertemuan dengan duta besar dari banyak negara, termasuk perwakilan dari AS, Brasil dan Turki, untuk menyerukan peningkatan tekanan diplomatik guna mengakhiri perang dengan Iran. Di sana, Al-Busaidi menekankan bahwa prioritas utama komunitas internasional saat ini haruslah meningkatkan tekanan politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang, sekaligus menahan dampak konflik terhadap keamanan, stabilitas regional dan nanti MFSIM, kehidupan masyarakat. Baru-baru ini, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya telah secara resmi mengakui pemerintahan sementara Venezuela. Dia juga menyebutkan kesepakatan baru dengan Caracas terkait sumber daya emas negara Amerika Selatan itu. Trump telah secara drastis mengubah nada bicaranya tentang negara Amerika Latin tersebut setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari lalu. Presiden AS sendiri secara terbuka mengatakan bahwa Washington sedang berupaya mengendalikan sumber daya minyak raksasa Venezuela. Negara ini memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 1/5 dari total cadangan global. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez telah menyesuaikan sikapnya agar sejalan dengan tuntutan AS, termasuk membuka sektor minyak Venezuela untuk perusahaan-perusahaan Amerika dan bekerja sama dalam bidang keamanan. Pada konferensi America Shield di Florida pada tanggal 7, Trump berpidato, "Saya sangat senang untuk mengatakan bahwa minggu ini kami secara resmi mengakui pemerintah Venezuela. Kami benar-benar telah mengakui mereka secara sah." Sebelumnya, Rodriguez pernah menegaskan bahwa Maduro masih presiden Venezuela. Pada pertengahan Februari lalu, dia menyebutnya sebagai pemimpin yang sah dan menekankan bahwa baik dia maupun istrinya Cilia Flores yang ditangkap bersamanya tidak bersalah. Axios sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan pertambangan negara Venezuela telah menandatangani kesepakatan senilai jutaan dolar AS untuk menjual hingga 1.000 kg emas semi-olahan kepada pedagang komoditas Trafigura untuk melayani pasar AS. Menurut Axios, kesepakatan tersebut mengharuskan perusahaan pertambangan Venezuela Minerven untuk menyediakan antara 650 hingga 1.000 kg emas semi-olahan kepada Trafigura. Trafigura akan mengirimkan emas tersebut ke kilang-kilang di bawah perjanjian terpisah dengan pemerintah AS Alaihi. Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters, mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum yang baru-baru ini mengunjungi Venezuela telah membantu mengatur kesepakatan ini. Pernyataan itu berbunyi, kesepakatan emas bersejarah antara Trafigura dan Venezuela ini disiapkan di bawah arahan Presiden Trump. Kami membantu Venezuela memulihkan industri pertambangannya.
Ini akan membantu industri Amerika mendapatkan mineral yang kami butuhkan. Menurut analisis terbaru dari The Hill, keputusan Presiden AS Donald Trump terkait Iran tidak berasal dari pertimbangan strategis melainkan dari naluri dan ambisi pribadi. The Hill menilai bahwa pergeseran tiba-tiba Trump ke arah konfrontasi dengan Iran bertentangan dengan sebagian besar pernyataan sebelumnya tentang menghentikan perang tanpa akhir dan mengingat kurangnya alasan yang koheren tampaknya. Keputusannya lebih didorong oleh naluri dan ego daripada strategi. Perlu dicatat bahwa dalam waktu kurang dari seminggu, rombongan Trump telah memberikan beberapa alasan untuk memulai perang, termasuk tuduhan bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan pendahuluan, bahwa negara itu mendekati pembuatan senjata nuklir, dan juga ada seruan untuk perubahan rezim yang berkuasa di Teheran. Artikel tersebut menekankan bahwa tidak ada tujuan yang didefinisikan dengan jelas, dan oleh karena itu tidak ada strategi untuk keluar dari konflik. Sebelumnya pada tanggal 28 AS dan Israel telah mulai menyerang target-target di Iran, termasuk Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran sedang melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel, serta pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Washington dan Tel Aviv menjelaskan dimulainya operasi militer sebagai serangan pendahuluan dan menuduh Teheran mengancam terkait program nuklirnya. Namun sekarang mereka tidak lagi menyembunyikan keinginan untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran. Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk serangan AS dan Israel, serta menyerukan deeskalasi dan penghentian segera tindakan permusuhan. Baru-baru ini sebuah video di media sosial menunjukkan sebuah jet tempur berat F-15E AS tiba-tiba meledak dan mengeluarkan asap tebal sebelum sebuah jet tempur FA-18 Hornet muncul dan berputar di jarak dekat. Pesawat F-15E itu kemudian terbakar dan jatuh bebas. Kedua awaknya berhasil melontarkan diri dengan selamat. Editor Thomas Newdick dari situs militer AS The War Zone menilai bahwa ini adalah video asli yang merekam pertempuran udara dalam jangkauan visual pilot dan kemungkinan besar rudal udara ke udara jarak pendek AIM-9. Sidewinder telah digunakan. Newdick menilai jet tempur AS itu terkena rudal berdaya ledak kecil dari belakang. Jika FA-18 Hornet menembakkan rudal dengan hulu ledak inframerah seperti AIM-9, pilot di jet tempur F-15E hampir tidak mungkin tahu bahwa ia sedang diserang sampai proyektil itu meledak. Seorang mantan pilot FA-18 AS berpendapat video itu semakin menunjukkan bahwa ini adalah insiden yang sangat aneh. Orang ini mengatakan, kemungkinan terjadi kesalahan dalam prosedur pertempuran dan pengendali lalu lintas udara telah mengarahkannya untuk terus menyerang, serta pilot melakukan kesalahan saat mengamati. Namun hal-hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi. Mantan pilot itu menjelaskan bahwa untuk meluncurkan rudal AIM-9, pesawat harus beralih ke mode tempur udara ke udara. Pilot memilih rudal dan mode pemindaian radar. Dalam opsi ini, radar akan mengunci target dan sistem kendali tembak akan memberikan parameter bagi rudal AIM-9 agar siap ditembakkan begitu musuh masuk dalam jangkauan tembak. Ini juga membantu mengidentifikasi kawan atau lawan, karena sistem kendali tembak akan menggunakan perangkat identifikasi kawan atau lawan IFF untuk menanyai target. Namun metode ini dapat memberitahu musuh bahwa mereka sedang dikunci sebagai target dan segera melakukan tindakan balasan. Selain itu, pilot FA-18 juga dapat langsung menggunakan sensor inframerah AIM-9 untuk mengunci sumber panas, namun sistem kendali tembak saat itu tidak akan dapat menggunakan IFF. Ini dianggap sebagai salah satu penyebab insiden tersebut. Mantan pilot AS itu memberikan pandangannya. Meskipun demikian, itu masih tidak menjelaskan mengapa pilot tersebut menembak jatuh 3 F-15E. Sekali adalah salah tembak, 2 kali kemungkinannya kecil untuk menjadi kesalahan. Tapi ini sampai 3 kali berturut-turut. Seorang mantan pilot tempur AS lainnya mengajukan keraguan. Pilot sengaja menembak secara ilegal dan menjatuhkan jet tempur sekutu. Namun Newdick menilai hipotesis ini tidak berdasar. Ahli AS itu mengatakan membedakan kawan dan lawan di zona pertempuran yang kompleks seperti Timur Tengah saat ini adalah tantangan yang sangat signifikan. Ancaman dari jet tempur Iran pada saat ini masih ada. Sebuah jet tempur F-15QA Qatar baru-baru ini menembak jatuh 2 pesawat serang Su-24 Iran saat mereka mendekati pangkalan udara Al-Udeid.
Jet tempur serbaguna F-15E Strike Eagle dikembangkan oleh AS pada dekade 1980 kroplaan berdasarkan desain jet tempur dua kursi F-15B. Setiap unitnya memiliki harga pabrik sekitar $31 juta AS pada tahun 1998, setara dengan hampir $62 juta AS saat ini belum termasuk persenjataan. Pada tanggal 3, majalah Forbes mengutip sumber yang mengetahui hasil penyelidikan awal mengatakan bahwa sebuah jet tempur FA-18 Hornet telah meluncurkan 3 rudal udara ke udara yang menembak jatuh 3 jet tempur berat F-15EA secara berurutan dalam insiden salah tembak terhadap kawan sehari sebelumnya. Komando Pusat Centcom Badan yang bertanggung jawab atas operasi militer AS di Timur Tengah menolak berkomentar tentang peran jet tempur Hornet dalam insiden tersebut. Badan itu mengatakan bahwa memberikan komentar saat insiden sedang diselidiki adalah tidak pantas. Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul baru-baru ini menandatangani keputusan untuk membentuk Pusat Pemantauan dan Manajemen Situasi Konflik di Timur Tengah untuk memobilisasi sumber daya secara terpadu dan sinkron dari sektor publik dan swasta guna merespons secara efektif dampak dari konflik ini. Pusat Pemantauan dan Manajemen Situasi Konflik di Timur Tengah terdiri dari 37 anggota. Perdana Menteri sementara Thailand Anutin menjabat sebagai penasihat memberikan arahan strategis dan kebijakan secara keseluruhan. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Transportasi Surya Juangroong Groangkit menjabat sebagai Direktur Pusat bersama 35 pimpinan kementerian lembaga penting pemerintah Thailand dan perwakilan sektor swasta yang berpartisipasi dalam operasional. Tugas utama pusat ini adalah memantau situasi di Timur Tengah secara terus-menerus dan merumuskan solusi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Thailand di semua bidang. Secara khusus, pusat ini diberi wewenang untuk mengoordinasikan dan berpartisipasi langsung dalam proses kerja lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara, termasuk memanggil pimpinan kementerian untuk memberikan informasi dokumen atau mengarahkan pembentukan kelompok kerja khusus bila diperlukan. Selain itu, pusat ini akan bertanggung jawab untuk memberikan informasi resmi tentang situasi terkait kepada publik. Para pengamat berpendapat bahwa pembentukan mekanisme tingkat tinggi dengan partisipasi baik dari sektor publik maupun swasta mencerminkan tekad kuat pemerintah Thailand dalam menjamin kepentingan keamanan nasional terutama di bidang-bidang kunci seperti keamanan energi, perdagangan, dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan pekerja Thailand di Timur Tengah. Dalam perkembangan terkait pada hari yang sama, Kementerian Transportasi Thailand mengumumkan peningkatan manajemen dan pengawasan terhadap semua jenis transportasi. Penyedia layanan transportasi air dan udara telah diminta untuk mempertahankan tarif penumpang dan ongkos angkut barang dalam batas yang ditentukan. Sebelumnya, kementerian ini telah mengeluarkan larangan bagi individu dan organisasi bisnis layanan ojek taksi termasuk platform ride-hailing untuk secara sewenang-wenang menaikkan tarif. Menurut berbagai sumber yang mengetahui masalah ini, Jaksa Federal terkemuka dari Departemen Kehakiman AS di Miami sedang mempertimbangkan penyelidikan kriminal terhadap para pejabat pemerintah Kuba. Menurut sebuah sumber anonim, Jaksa Federal untuk Distrik Selatan Florida, Mackenzie Lapointe, telah membentuk sebuah kelompok kerja yang terdiri dari jaksa federal dan pejabat dari Badan Pemberantasan Narkoba DEA dan lembaga lain untuk mengumpulkan kasus-kasus terhadap orang-orang yang terkait dengan pemerintah Kuba. Saat ini belum jelas pejabat Kuba mana yang menjadi target kantor ini atau tuntutan pidana apa yang mungkin sedang diupayakan oleh para jaksa. Sebelumnya, pada tanggal 6, Departemen Kehakiman AS mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa jaksa federal di seluruh negeri bekerja setiap hari untuk mengejar keadilan termasuk upaya melawan kejahatan transnasional. Penyelidikan ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump telah mengemukakan kemungkinan pengambilalihan yang bersahabat atas Kuba. Bulan lalu, Presiden Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya sedang dalam negosiasi tingkat tinggi dengan para pejabat di Havana untuk mengejar pengambilalihan yang bersahabat di Kuba. Minggu ini, Trump mengulangi pernyataan tersebut, mencatat bahwa ia akan kembali ke masalah Kuba setelah konflik dengan Iran berlalu. Menurut Washington Post, Kuba tetap menjadi prioritas utama di kantor Kejaksaan AS di Miami, di mana kehidupan politik, ekonomi, dan budaya didominasi oleh orang Amerika keturunan Kuba. Kantor FBI di sana memiliki tim yang didedikasikan untuk masalah Kuba.
Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa anggota Partai Republik di Miami telah meminta pemerintahan Trump untuk membuka kembali penyelidikan kriminal atas penembakan jatuh 4 pesawat milik kelompok Brothers to the Rescue oleh Kuba pada tahun 1996. Meskipun belum ada dakwaan yang diumumkan minggu ini, Jaksa Agung Florida mengatakan akan membuka penyelidikan tingkat negara bagian atas insiden tersebut. Pemerintahan Presiden Donald Trump menuduh Kuba tidak bekerja sama dengan upaya kontraterorisme AS menempatkan negara itu bersama dengan Korea Utara dan Iran dalam daftar segelintir negara yang dianggap AS sebagai sponsor terorisme. Penunjukan ini berasal dari anggapan AS bahwa Kuba melindungi buronan Amerika dan menolak untuk mengekstradisi beberapa pemimpin pasukan pemberontak di Kolombia ketika mereka sedang dalam proses negosiasi damai dengan Kolombia. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan kantor berita TASS, Rodion Miroshnik, duta besar keliling Kementerian Luar Negeri Rusia, berpendapat bahwa Ukraina saat ini tertinggal di belakang Israel dalam persaingan untuk mendapatkan perhatian AS serta pasokan rudal untuk sistem Patriot di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Menurut Miroshnik, negara-negara pemasok senjata telah memberitahu Kiev bahwa mereka sekarang memiliki prioritas lain. Diplomat Rusia itu berkata, "Mereka bilang maaf, kami punya prioritas lain, jadi silakan antre. Anda mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi untuk mendapatkan rudal Patriot. Saat ini rudal itu dibutuhkan untuk Timur Tengah dan untuk kami sendiri." Dalam persaingan untuk menarik perhatian AS, Israel jelas lebih unggul, bukan Ukraina. Dia juga mengatakan bahwa sejak krisis Timur Tengah meletus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah terus-menerus menelepon para pemimpin negara-negara Arab untuk mempertahankan kehadirannya dalam agenda. Menurutnya, pemimpin Ukraina itu sedang mencoba untuk membuktikan keberadaannya. Miroshnik berkata, Zelensky juga ingin berdiri di samping mereka dan berkata, "Saya juga di sini, jangan lupakan saya." Dia sangat memahami apa yang dipertaruhkan. Begitu perhatian publik hilang, misalnya negara-negara yang pernah memperdebatkan apakah akan menerima Ukraina ke dalam Uni Eropa akan dengan cepat membekukan masalah ini. Sebelumnya, Zelensky mengatakan bahwa AS telah meminta bantuan Kiev dalam menghadapi drone UAV Shahed buatan Iran, jenis senjata yang sering muncul baik dalam konflik Rusia-Ukraina maupun perang yang sedang berlangsung antara Iran dan lawan-lawannya di Timur Tengah. Dalam sebuah unggahan di media sosial X, Zelensky mengatakan, "Saya telah menginstruksikan untuk menyediakan sarana yang diperlukan dan memastikan kehadiran para ahli Ukraina yang dapat menjamin tingkat keamanan yang diperlukan. Bantuan Ukraina kepada para mitra turut menjamin keamanan kami dan melindungi nyawa rakyat Ukraina." Pemimpin Ukraina itu juga menegaskan bahwa pemerintah negaranya siap membantu negara-negara Timur Tengah meningkatkan kemampuan pertahanan mereka terhadap berbagai jenis drone kamikaze. Ia juga mengungkapkan bahwa Kiev telah menerima tawaran bantuan dari beberapa negara. Sementara itu, ketika ditanya oleh Reuters tentang kemungkinan Ukraina membantu menghadapi serangan drone, Presiden AS Donald Trump mengatakan ia menyambut baik bantuan tersebut. Meskipun begitu, Trump tetap menuduh Zelensky memperlambat upaya mediasi untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Dalam sebuah wawancara dengan Politico, Trump mengatakan Zelensky perlu bertindak tegas dan harus mencapai kesepakatan. Sulit diterima ketika ia menjadi penghalang. Dia tidak memiliki banyak keunggulan dan sekarang bahkan lebih sedikit. Baru-baru ini, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa 2 fregat dari Armada Laut Hitam Rusia, yaitu Admiral Makarov dan Admiral Esen, telah rusak dalam serangan Ukraina terhadap pangkalan Angkatan Laut Novorossiysk. Fregat Admiral Makarov biasanya membawa rudal jelajah kaliber senjata yang berulang kali digunakan Rusia untuk menyerang kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Staf Umum Ukraina mengatakan, setelah analisis tambahan terhadap kerusakan yang ditimbulkan pada tanggal 2 di pangkalan Angkatan Laut Novorossiysk di wilayah Krasnodar, telah dikonfirmasi bahwa 2 kapal dari Armada Laut Hitam Rusia, fregat Admiral Makarov dan Admiral Esen, mengalami kerusakan. Militer Ukraina mengatakan tingkat kerusakan masih dievaluasi sambil terus menganalisis untuk menentukan apakah kapal perang Rusia lainnya terpengaruh dalam serangan itu. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa serangan sistematis terhadap infrastruktur militer dan fasilitas kompleks industri pertahanan musuh akan terus berlanjut sampai Rusia sepenuhnya menghentikan operasi militernya di Ukraina.
Sebelumnya, sebuah sumber dari Badan Keamanan Ukraina mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa serangan pada tanggal itu juga merusak kapal pendarat besar Olenegorski Gornyak, serta kapal anti-kapal selam dan kapal lainnya. Setelah serangkaian serangan Ukraina ke Crimea, Novorossiysk telah menjadi pangkalan utama armada Laut Hitam Rusia, memainkan peran penting baik secara militer maupun logistik. Area yang diserang juga merupakan pelabuhan ekspor minyak besar titik akhir dari sistem pipa yang dikelola oleh Transneft, perusahaan operator pipa minyak terbesar di dunia. Pada tanggal 7, Presiden AS Donald Trump menyambut banyak pemimpin regional Amerika Latin ke negara bagian Florida untuk mengumumkan pembentukan aliansi militer baru guna melawan geng-geng narkoba di kawasan tersebut. KTT yang dinamai America Shield ini mempertemukan banyak pemimpin dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Pada pertemuan tersebut, Trump menandatangani deklarasi untuk meluncurkan aliansi yang ia sebut Alliance Against American Gangs dengan tujuan mengoordinasikan militer dan keamanan untuk menghadapi organisasi kriminal transnasional. Presiden Trump berkata inti dari kesepakatan kita adalah komitmen untuk menggunakan kekuatan guna menghancurkan geng-geng kriminal dan jaringan teroris berbahaya mereka. Kita akan melenyapkan mereka. Kami butuh bantuan kalian. Kalian hanya perlu memberitahu kami di mana mereka berada. Kami punya senjata-senjata hebat seperti yang mungkin sudah kalian lihat dalam waktu yang sangat singkat belakangan ini. Trump berpendapat bahwa geng-geng narkoba adalah ancaman besar bagi keamanan regional dan merupakan alasan utama pemerintahannya meningkatkan keterlibatan di Amerika Latin belakangan ini. Presiden AS mengatakan Washington telah mencapai beberapa hasil dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui laut seraya, menegaskan bahwa jumlah narkoba yang diangkut melalui jalur air telah turun hingga 96%. Trump juga menekankan bahwa geng-geng narkoba di Meksiko memainkan peran sentral dalam banyak kasus kekerasan di kawasan itu dan menyatakan bahwa pemerintah AS akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan keselamatan rakyat Amerika. KTT ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Januari lalu. Pada saat yang sama, Washington juga berupaya memperkuat pengaruhnya di Amerika Latin di hadapan meningkatnya kehadiran ekonomi dan investasi Tiongkok di kawasan tersebut. Inisiatif aliansi baru AS ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan pemerintah-pemerintah sehaluan di Amerika Latin, sekaligus memperluas peran Washington dalam memerangi kejahatan narkoba dan mengendalikan migrasi di kawasan itu. Baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Kuba mengonfirmasi bahwa Kedutaan Besar Kuba di Quito, Ekuador telah berhenti beroperasi pada pukul 10.00 pagi tanggal 6 waktu setempat. Pengumuman Kementerian Luar Negeri Kuba menyebutkan bahwa keputusan Presiden Daniel Noboa yang memberikan waktu 48 jam kepada Kuba untuk menarik personel diplomatiknya dari Ekuador adalah tidak adil. Komunike tersebut menyatakan, pemerintah Kuba sangat menyesali tindakan sepihak dan tidak bersahabat dari pemerintah Ekuador. Hal ini merusak semangat saling menghormati dan kerjasama yang menjadi ciri khas hubungan bilateral secara historis. Penutupan Kedutaan Kuba di Quito menandai keretakan mendadak dalam hubungan diplomatik antara Kuba dan Ekuador. Sebelumnya, pada tanggal 4, dalam sebuah surat kepada Kedutaan Besar Kuba, pemerintah Presiden Noboa menyatakan semua staf diplomatik dan konsuler Kuba di Ekuador sebagai persona non grata. Surat itu juga menyatakan bahwa pemerintah Ekuador memberikan waktu 48 jam kepada Duta Besar Kuba Basilio Antonio Gutierrez Garcia dan rekan-rekannya untuk meninggalkan negara Amerika Selatan tersebut. Surat dari pemerintahan Presiden Noboa tidak memberikan penjelasan apapun atas permintaan mendadak tersebut. Presiden Noboa mengumumkan pengusiran para diplomat Kuba dari Ekuador melalui sebuah video singkat yang diunggah di media sosial yang menunjukkan seorang staf kedutaan Kuba sedang memasukkan kertas ke dalam tempat pembakaran di atap gedung. Pemerintah Kuba telah bereaksi terhadap langkah Ekuador. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengkritik langkah pemerintah Presiden Noboa, tetapi juga menegaskan bahwa rakyat Ekuador selalu dapat mengandalkan kasih sayang dan dukungan Kuba. Presiden Kuba menekankan kami menolak tindakan tidak rasional bermusuhan dan tidak bersahabat dari pemerintah Ekuador terhadap misi diplomatik kami yang diakui di negara itu. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merusak hubungan persahabatan dan kerjasama historis antara rakyat kedua negara kita.
Ia menegaskan bahwa Kuba akan terus berjuang untuk pelestarian persatuan kawasan Amerika Latin terlepas dari langkah-langkah Ekuador. Presiden Ekuador Daniel Noboa telah membangun hubungan pribadi dengan Presiden AS Donald Trump. Baru-baru ini pemerintahannya telah mengumumkan kampanye bersama dengan pemerintah AS untuk memerangi geng-geng narkoba di Ekuador. Timur Tengah yang kini tenggelam dalam api konflik skala besar, mengancam upaya bertahun-tahun Rusia dalam membangun kemitraan strategis dengan Iran. Proyek-proyek yang semula dimaksudkan sebagai fondasi aliansi ekonomi baru kini berisiko ditangguhkan. Konfrontasi militer langsung di kawasan tidak hanya mengancam infrastruktur secara fisik, tetapi juga secara instan menggambar ulang peta logistik, memaksa para investor untuk menghitung ulang penilaian risiko mereka. Situasi semakin rumit oleh ancaman terhadap sektor-sektor vital dari energi nuklir damai berteknologi tinggi hingga jalur transportasi arteri yang menghubungkan Rusia dengan pasar negara-negara berkembang. Dengan krisis energi global yang membentuk aturan-aturan baru, setiap gangguan terhadap arah Iran akan berdampak negatif pada ambisi Rusia di kawasan Laut Kaspia dan sekitarnya. Energi nuklir telah lama dianggap sebagai simbol hubungan Rusia-Iran. Namun peristiwa-peristiwa baru-baru ini terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr menimbulkan kekhawatiran serius. Di tengah eskalasi ketegangan, Rosatom telah menghadapi kesulitan operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gangguan dalam komunikasi operasional dengan pimpinan industri nuklir Iran setelah serangan terjadi di wilayah negara itu menciptakan kekosongan komando yang tidak dapat diterima di sektor nuklir karena alasan keamanan. Dalam sebuah wawancara dengan Pravda, ekonom makro Artem Lukin menjelaskan, ancaman langsung terhadap fasilitas nuklir dari Israel dan AS benar-benar menimbulkan pertanyaan tentang keselamatan ratusan ahli Rusia. Jika evakuasi skala besar dimulai, kita bisa melupakan pemenuhan jadwal pembangunan unit-unit PLTN baru selama bertahun-tahun. Selain masalah keamanan fisik, masalah keuangan juga sangat mendesak. Rusia telah memberikan kredit sebesar $5 miliar AS kepada Iran untuk pangkalan Bushehr dan kesepakatan pembangunan PLTN Sirik membutuhkan investasi sebesar $25 miliar AS. Dengan pasar mata uang yang bergejolak, ekonomi Iran beralih ke kondisi siaga perang. Kemampuan Teheran untuk membayar utang-utang raksasa ini menjadi sangat tidak pasti. Proyek pipa gas senilai $40 miliar yang dijadwalkan melewati Azerbaijan juga menghadapi tekanan ganda termasuk diplomatik dan militer. Dengan kekhawatiran tentang aktivitas drone Iran, Baku meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan, membuat posisi transit republik itu menjadi sangat genting. Setiap veto dari pihak Azerbaijan dapat membuat proyek tersebut menjadi aset yang mati sebelum berkembang. PLTN Bushehr dan Sirik menghadapi risiko utama yaitu kehancuran fisik dan tidak terpenuhinya kewajiban kredit. Pipa gas Rusia-Iran menghadapi risiko utama yaitu veto geopolitik dari Azerbaijan. Ini juga merupakan kelemahan fatal. Sementara itu, koridor transportasi internasional Utara Selatan INSTC menghadapi risiko utama yaitu persaingan dengan koridor udara AS dan serangan terhadap pelabuhan. Risiko teknologi juga sangat tinggi. Stasiun kompresor gas dan terminal gas alam cair LNG adalah target yang kompleks dan mengasuransikannya di zona perang menjadi mahal. Dengan harga gas yang berfluktuasi tajam secara global, Iran berisiko kehilangan kemampuannya untuk menjadi hub regional dan Rusia berisiko kehilangan rute pasokan alternatif. Koridor transportasi internasional Utara Selatan dipandang sebagai alternatif penting untuk terusan Suez yang mampu melindungi perdagangan Rusia dari tekanan sanksi. Namun ruas kereta api Rasht Astara tempat Rusia menginvestasikan 1,3 miliar euro mungkin tidak akan pernah dibangun. Perang meningkatkan risiko membuat rute ini secara ekonomi kurang layak dibandingkan dengan jalur laut. Dalam sebuah wawancara dengan Pravda, analis keuangan Nikita Volkov menekankan investasi di pelabuhan Anzali dan Chabahar saat ini berada di zona bahaya. Kerusakan apapun pada infrastruktur pelabuhan akibat rudal AS bukan hanya kompensasi asuransi tetapi juga kerugian aset yang tidak dapat diperbaiki bagi bisnis Rusia. Selain itu ada persaingan sengit. Washington secara aktif mempromosikan proyek Trump Route yang bertujuan untuk mengalihkan arus perdagangan dari Asia Tengah melewati poros Moskow-Teheran. Dengan keunggulan militer di kawasan itu, AS tidak hanya mendapatkan pengaruh ekonomi, tetapi juga kekuatan untuk menghalangi para pesaingnya.
Hal ini terjadi di tengah sistem logistik di Timur Tengah yang sudah berada di bawah tekanan besar. Rencana untuk melokalisasi perakitan mobil Lada di Iran dan memulai produksi truk Kamaz di sana saat ini ditunda. Kerjasama industri membutuhkan rantai pasokan yang stabil, sesuatu yang tidak dapat dijamin oleh situasi militer saat ini. Perakitan dari komponen mobil impor menjadi tidak mungkin jika pelabuhan ditutup dan pusat logistik terancam oleh serangan udara. Manajer risiko Ilya Gusev mengatakan, masalah pembayaran dan kenaikan tajam biaya transportasi telah menyebabkan penangguhan ekspor gandum ke Iran. Bisnis tidak mau mengambil risiko di tengah keengganan bank untuk memproses transaksi dan barang yang bisa terhalang di laut. Saat ini tidak dapat dikesampingkan kemungkinan perubahan rezim di Iran. Jika struktur kekuasaan di Republik Islam berubah di bawah tekanan dari kekuatan eksternal, semua perjanjian yang ada dengan Rusia dapat ditinjau kembali atau dibatalkan. Ini akan menciptakan efek pegas yang ditekan di mana investasi besar dapat berubah menjadi kerugian dalam semalam. Selama inflasi di Rusia masih terkendali dengan ketat, guncangan eksternal pada tingkat ini dapat menimbulkan tantangan serius bagi anggaran negara. Terkait pertanyaan apa yang akan terjadi dengan para ahli Rusia di Bushehr saat perang meningkat saat ini, Rosatom sedang melakukan evakuasi sebagian personel sambil tetap mempertahankan operasional unit-unit PLTN. Penghentian total fasilitas hanya dapat dilakukan jika ada ancaman langsung dari serangan rudal ke PLTN. Sementara itu, masalah bagaimana perdagangan gandum akan terpengaruh dalam jangka panjang juga mendapat perhatian. Iran adalah importir penting produk pertanian Rusia. Penangguhan pengiriman hanya bersifat sementara dan disebabkan oleh biaya asuransi kapal laut dan kesulitan dalam transfer bank yang diperparah oleh perang. Mengenai mengapa Rusia harus berinvestasi di koridor transportasi internasional Utara Selatan yang berisiko, menurut para analis ini adalah proyek strategis yang memungkinkan akses ke pasar India dan Asia Tenggara tanpa bergantung pada sanksi Eropa. Rute alternatif seperti koridor melalui Turki tidak memberikan tingkat kontrol yang sama terhadap arus barang.